Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat risol mayones. Nah, di sini juga saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat kulit risol yang lentur, anti robek. Udah gitu juga gampang dibentuk ya teman-teman. Yuk, buat teman-teman yang mau tahu resep dan cara buatnya, jangan kemana-mana ya, simak videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke, untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di sini untuk cara membuatnya, pertama kita bikin kulit risolnya dulu ya teman-teman. Di sini dalam wadah saya tuang 500 gram tepung terigu. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung sagu dan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, kalau udah semua masuk kayak begini, ini akan saya aduk semuanya sampai tercampur rata. Nah, ini udah kecampur rata semua. Selanjutnya di sini saya akan tuang 1 liter air hangat secara bertahap ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini tuh air hangat bukan air panas. Jadi airnya suam-suam koko aja gitu. Nah, di sini tuh fungsinya air hangat ini agar nanti adonannya itu menghasilkan adonan yang halus dan licin gitu teman-teman. Jadi kita itu nanti nggak perlu menyaringnya lagi, karena kalau pakai air hangat ini nanti cepat halus dan licin. Udah gitu jadi kita nggak perlu nyaring lagi, nanti ini pasti halus kok. Nah, ini tuh dituangnya bertahap ya teman-teman. Dituang sedikit-sedikit sampai semua airnya habis dan terserap oleh tepungnya teman-teman. Oh ya, yang buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di like dan komen juga ya, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Kita lakukan semuanya, kita aduk-aduk ya sampai airnya habis ya teman-teman. Nah, tuh udah lihat kan? Ini tuh udah kelihatan banget ya di kamera. Adonannya tuh udah mulai licin, halus. Nah, kurang lebih tuh udah seperti ini. Nah, kalau udah kayak begini, di sini saya akan masukkan 1 butir telur ayam. Kemudian di sini saya tambahkan bumbu-bumbu, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian di sini saya tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Nah, kalau udah semua bahan ini masuk, ini akan saya aduk lagi menggunakan whisk seperti ini sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah kecampur rata semuanya, di sini saya akan tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau udah kayak gini kita aduk lagi ya, teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini, udah kecampur ya antara minyak dan adonannya. Ini kita sudahin dan ini akan saya diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Kita istirahatkan dulu. Di sini saya ditutup ya untuk menghindari binatang-binatang kecil yang hinggap gitu di adonan. Nah, ini tuh kurang lebih udah 15 menit. Tuh teksturnya tuh udah menyatu gitu ya, kayak begini. Kita aduk lagi ya agar minyaknya itu mau menyatu lagi sama si adonannya. Nah, kita aduk-aduk lagi biar tambah halus ya sebelum kita cetak nanti ya. Oke, ini udah siap kita cetak di atas fry pan. Nah, di sini saya akan panaskan pan-nya. Di sini setelah panas ya, ini akan saya olesi tipis dengan
minyak goreng, teman-teman boleh ganti dengan margarin juga. Ini tuh tipis-tipis, dan penggunaan minyak goreng ini hanya untuk pemakaian pertama aja ya. Untuk selanjutnya itu nggak perlu pakai minyak goreng lagi. Nah, ini kita tuang satu centong sayur lah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita ratakan, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita tunggu sampai warnanya itu berubah menjadi agak transparan dan pinggirannya itu udah kering gitu ya. Nah, ini ketika kita goyang-goyangkan udah nggak lengket lagi, baru kita angkat dari pannya dan kita lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti yang di video ya. Kita tuang satu centong sayur adonan, kemudian kita ratakan dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tunggu sampai pinggirannya mengering seperti ini ya, udah nggak lengket lagi. Kemudian kita angkat ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semuanya teman-teman. Kemudian di sini saya untuk isiannya saya sudah siapkan 8 buah sosis sapi. Ini udah saya potong, satu sosis sapi itu saya potong menjadi 4 bagian, potong memanjang seperti ini. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan, ini ada keju slice yang saya potong kecil-kecil juga. Kemudian ada telur rebus juga yang udah saya potong kecil-kecil. Nah, ini ada mayones dan ada saus juga ya teman-teman. Untuk sausnya bisa saus sambal atau saus tomat, terserah teman-teman ya. Di sini saya mau kasih lihat ke kalian kulit risol yang udah kita buat tadi. Nah, ini tuh benar-benar lentur ya teman-teman, tuh hasilnya tuh mulus kayak begini nih. Ini tuh lentur dan nggak robek, walaupun ini saya mencoba untuk meremasnya. Nah, kalian bisa lihat kan di video. Nah, ini tuh benar-benar nggak robek ya teman-teman. Ini tuh saya kuat banget nih ngeremasnya. Tuh, kelihatan kan? Ini tuh lentur dan nggak mudah robek. Ini tuh gampang banget nanti untuk dibentuknya. Dan di sini juga saya mau kasih lihat lagi. Ini tuh nggak lengket adonan kulitnya ini satu sama lainnya itu nggak lengket, walaupun kita nggak kasih penyekat gitu ya, nggak kasih tepung juga. Ini tuh gampang banget dilepasinnya. Nah, kayak gini sekarang kita sisihkan dulu dan kita siap untuk mencetaknya ya. Kita taruh satu kulit risol yang udah kita buat tadi, kemudian kita taruh di atasnya di agak tengah gitu ya. Ini saya taruh sosis, kemudian ada telur rebus dan keju slice yang udah kita potong tadi ya. Untuk kejunya bisa diganti pakai keju mozzarella ya, itu nanti kalau pas digoreng biar lebih lumer gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan saus. Kemudian di sini saya akan beri mayonesnya juga. Kalau pengen rasanya lebih enak, mayonesnya itu dituangnya agak banyakan aja teman-teman ya, kalau untuk konsumsi sendiri. Nah, kalau udah kayak begini, ini akan saya lipat. Saya lipat seperti kayak kita melipat amplop gitu ya, kayak bikin amplop. Atau teman-teman boleh berkreasi sesuai itu teman-teman ya, sesuai kreasi teman-teman. Kalau saya sih cukup begini aja biar lebih cepet ya. Nah, kita ulangi semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya. Jangan lupa di like dan di komen juga ya. Nah, ini tuh untuk kulit risol yang kita buat tadi itu saya menghasilkan kurang lebih 35 pieces ya. Ini untuk diameter pen yang saya gunakan tadi itu diameternya 22 cm. Kalau kalian pakai yang lebih kecil itu bisa jadinya lebih banyak lagi ya. Kalau kalian misalnya ini kayak kebanyakan gitu,
Bisa bikinnya setengah resep aja dari sini, ini udah jadi banyak kok. Nah, kayak gini ya teman-teman, kita lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini saya mau panir adonan yang tadi yang udah kita lipat. Di sini saya udah siapkan tepung terigu. Kemudian di sini saya tambahkan air dan akan saya aduk. Ini tuh kekentalannya bisa dikira-kira aja ya, soalnya ini tadi saya nggak pakai takaran gitu ya. Pokoknya ini tuh kekentalannya itu kayak begini, bisa dikira-kira aja. Jadi nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga. Atau teman-teman boleh ganti dengan kocokan telur juga sih sebenarnya teman-teman kalau pengen yang premiumnya. Nah, ini kalau udah kita celupkan ke adonan pencelup tadi ya. Kemudian kita gulingkan ke tepung roti yang udah saya siapkan. Kita lumuri dengan tepung roti semuanya sambil agak ditekan-tekan agar tepung rotinya itu menempel sempurna di risolnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini jadinya kayak begini ya teman-teman. Ini tuh bisa jadi olahan frozen food juga. Ini kita taruh di wadah tertutup seperti ini, kemudian kita taruh di freezer. Jadi nanti sewaktu-waktu kita pengen baru kita goreng. Ini bisa tahan kalau di freezer sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Nah, ini mau saya taruh di freezer buat stok makanan nanti ya. Yang ini mau saya goreng. Di sini saya sudah siapkan wajan. Kemudian saya panaskan minyak di atas wajan ya. Ini kita tunggu sampai minyaknya panas, baru kita masukkan risolnya. Di sini saya menggorengnya menggunakan api sedang cenderung besar agar nanti dia tidak begitu menyerap minyak. Kalau apinya kecil itu nanti dia akan menyerap minyak dan matangnya itu bakalan lama teman-teman. Jadi saran saya apinya sedang agak besar aja ya teman-teman. Nah, ini kalau udah bawahnya udah agak garing gitu, kita balik agar nanti matangnya merata ya. Tapi apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Kalau terlalu besar nanti dia cepet gosong gitu dan tengahnya nggak begitu bagus. Nah, ini kalau udah kuning keemasan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia risol mayones kita udah jadi ya teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Ini tuh bisa untuk jadi ide usaha juga loh. Udah gitu bisa untuk jadi ide isian di snack box juga. Yuk teman-teman, praktekin juga di rumah ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.